Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Freddie Ljungberg resmi tinggalkan Arsenal. Freddie Ljungberg resmi berpisah dengan Arsenal. Ljungberg meninggalkan perannya sebagai asisten tim utama The Gunners karena ingin menjadi pelatih. Ljungberg sebelumnya pernah menjadi asisten Unai Emery di Arsenal. Pria asal Swedia itu kemudian diangkat menjadi pelatih interim setelah Emery dipecat. Mantan pemain West Ham itu masih tetap masuk dalam daftar tim kepelatihan Mikel Arteta. Namun Ljungberg kini telah memutuskan untuk meninggalkan Arsenal guna mencari tantangan baru. Barcelona geram Rakitic rayakan kesuksesan Sevilla di Liga Eropa. Ivan Rakitic memang memiliki ikatan emosional dengan Sevilla. Dia pernah bermain di sana selama 4 tahun pada 2010 hingga 2014 sebelum dirinya melanjutkan karir di Barcelona sampai sekarang. Melansir Mundo Deportivo, Rakitic menyambut keberhasilan mantan klubnya itu dengan melompat ke kolam renang dengan pakaian lengkap yang sebelumnya tengah melakukan wawancara secara langsung dari kediamannya. Tindakan Rakitic yang ikut merayakan kesuksesan Sevilla meraih trofi Liga Eropa musim ini rupanya membuat klubnya berang. Gelandang 32 tahun itu dianggap tidak menghormati Barcelona yang musim ini tengah dilanda kesulitan dan gagal total di semua kompetisi. No nos ha engañado para nada. Iván, muchísimas gracias. Wijnaldum siap ke Barcelona jika dapat kontrak panjang. Gelandang Liverpool, Georginio Wijnaldum, disebut bisa pindah ke Barcelona jika mendapat tawaran kontrak jangka panjang. Namun sejauh ini, Liverpool belum menerima tawaran dari Barcelona untuk pemain Belanda tersebut. Pemain internasional Belanda itu berada dalam 12 bulan terakhir kontraknya dengan Liverpool. Ia bisa pergi untuk bermain di bawah arahan rekan senegaranya, Ronald Koeman. Wijnaldum dianggap berada dalam daftar keinginan klub dan ahli transfer Sky Sport KW Solhekol menganggap kontrak jangka panjang yang ditawarkan kedua klub bisa menjadi faktor penentu. Bruno Fernandes akui tak punya teknik khusus tendang penalti. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes mengaku tak memiliki teknik khusus dalam mengeksekusi penalti. Menurut dia, kesuksesan ia selama ini menjadi algojo penalti hanya disebabkan latihan. Fernandes merasa ia hanya banyak dan senang berlatih. Fernandes mengaku selalu memperhatikan apa yang dilakukan para penjaga gawang, bagaimana mereka memposisikan diri, dan cara mereka menjaga tembakan ke gawang. Terancam dijual, Luis Suarez minta Presiden Barcelona bersikap jantan. Luis Suarez menyinggung Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu terkait masa depannya di klub. Suarez mengatakan kalau Bartomeu seharusnya memberitahu dirinya langsung bila tim sudah tidak lagi menginginkan jasanya lagi. Ex pemain Ajax dan Liverpool itu mengungkapkan niatnya untuk bertahan di Barcelona, namun ia menginginkan kejelasan dari Bartomeu karena rumor tentang masa depannya terus beredar. Suarez mengatakan bahwa dirinya rela menjadi pemain pelapis musim depan apabila Barcelona memperkuat lini serangnya selama bursa transfer. Masa depan cerah Inter Milan. Inter Milan baru saja mengakhiri musim tanpa gelar usai takluk di final Liga Eropa. Meski begitu, penampilan Nerazzurri di musim ini membuat Presiden Steven Zang yakin timnya memiliki masa depan cerah. Setelah jadi runner-up Serie A yang merupakan capaian terbaik dalam 9 tahun terakhir, Inter juga berhasil lolos ke final Liga Eropa. Sayang, impian menjadi juara kandas di tangan Sevilla dengan skor 2-3. Ia memberi semangat kepada para pemainnya agar terus bangkit. Dengan performa yang semakin membaik, ia yakin suatu trofi akan kembali hadir ke Giuseppe Meazza dalam waktu dekat. Ronald Koeman batalkan rencana menjual Gerard Pique. Pelatih baru Barcelona, Ronald Koeman, sepertinya berubah pikiran dan membatalkan niat untuk menjual bek senior Gerard Pique. Alasan terbesar mengapa pemain berusia 33 tahun itu batal dijual karena telah membela Barcelona selama 12 tahun dan bisa memberikan pengalaman bagi bek-bek muda. Sementara itu, klub promosi Liga Inggris yakni Fulham tentu harus gigit jari. Pasalnya, Fulham dikabarkan sudah siap untuk menapung Pique demi menambah amunisi lini belakang mereka. Meski usia bek veteran Barcelona itu sudah tidak lagi muda, Gerard Pique dinilai masih layak tampil di Liga Inggris dan bisa menjadi aset penting pertahanan Fulham.
Terus dirumorkan, Jadon Sancho jauhi media. Belum berakhir spekulasi masa depan Jadon Sancho. Winger Borussia Dortmund itu masih dikaitkan dengan Manchester United. Berlarut-larutnya negosiasi kedua klub tentu saja berpotensi mengganggu konsentrasi sang pemain. Sancho saat ini tengah menjalani program pramusim bersama Dortmund. Saya mencoba untuk tidak melihat ke media karena menurut saya, kali Anda melihat ke semua hal itu akan mudah untuk terbawa suasana. Itu bisa mempengaruhi, ungkap Sancho soal rumor yang menyelimutinya. Milan lanjutkan negosiasi untuk angkut Aurier. AC Milan melanjutkan negosiasi dengan Tottenham Hotspur untuk mendapatkan Serge Aurier. Manajemen Rossoneri akan menghadapi persaingan dari Bayer Leverkusen serta harga yang diminta manajemen Tottenham sebesar 20 juta euro atau setara dengan 348 miliar rupiah. Menurut laporan berbagai sumber, Aurier adalah bek kanan pilihan pertama Milan. Aurier membuat 42 penampilan kompetitif untuk Tottenham pada musim 2019-2020. Ia menyumbang 2 gol dan 8 assist. Milan sedang mencari pemain baru untuk sisi kanan pertahanan karena Davide Calabria akan dilepas. PSG versus Bayern, Messi Mbappe angkat martabat sepak bola Prancis. Kylian Mbappe berambisi memenangi final Liga Champions demi mengukir sejarah bareng Paris Saint-Germain. Secara pengalaman, Les Parisiens harus mengakui keunggulan Bayern Munich. Tim asal Jerman itu dalam sejarahnya sudah 10 kali tampil di final Liga Champions dengan hasil 5 kali juara dan 5 kali jadi runner-up. Tapi buat Kylian Mbappe, justru itulah yang akan menambah nikmatnya trofi Liga Champions jika PSG juara nanti. Membawa sebuah klub Prancis juara Liga Champions akan jadi pencapaian tersendiri. Flick punya kapasitas bawa Bayern juarai Liga Champions 2019-2020. Mantan penggawa Bayern Munich, Patrick Anderson, meyakini Hansi Flick punya kapasitas untuk membawa timnya meraih trofi Liga Champions 2019-2020. Selain skuad yang mumpuni, pengalaman Flick bersama The Bavarian disebut sebagai salah satu faktor utama. Sebagai mantan pemain, Flick dianggap sudah paham betul dengan kondisi Bayern Munich. Sosoknya yang disegani semua pemain juga menjadi salah satu faktor yang membuat pelatih 55 tahun itu tidak mengalami kesulitan mengatur skuadnya meski dihuni sejumlah nama besar. Limpahan hadiah uang menanti juara Liga Champions 2019-2020. Kucuran uang hadiah dalam jumlah besar siap menanti pemenang Liga Champions 2019-2020. Selain adu gengsi, PSG dan Bayern Munich dipastikan saling sikut pada final Liga Champions 2019-2020. Sebagai kompetisi antar klub paling akbar di benua Eropa, Liga Champions memang menyediakan hadiah dalam jumlah yang menggiurkan. Jika mampu menyapu bersih kemenangan dari babak grup hingga final, sang juara paling tidak mengantongi hadiah senilai 82,45 juta euro atau setara 1,435 triliun rupiah. Jumlah tersebut bisa bertambah tergantung market pool serta pembagian hak siar televisi. Yang jelas, hadiah besar sudah menanti sang juara. Musim ini Lewandowski jauh lampaui Ronaldo dan Messi. Penyerang Bayern Munich Robert Lewandowski diyakini sangat layak untuk mendapat predikat pemain terbaik musim ini. Penyerang berpaspor Polandia itu punya catatan yang jauh lebih baik bahkan dari dua sosok fenomenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Musim 2019-2020 adalah milik Lewandowski. Sayangnya penghargaan Ballon d'Or 2020 ditiadakan akibat dampak dari pandemi virus corona. Padahal Lewandowski jadi pemain yang paling pantas mendapatkannya musim ini. Arsenal rampungkan transfer Gabriel Magalhaes. Arsenal disebut merampungkan saga transfer pemain belakang Gabriel Magalhaes dari klub Lille. Kabar ini muncul dari jurnalis terkemuka dan pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano. Menurut laporan Fabrizio Romano, Arsenal telah menyelesaikan saga transfer Gabriel Magalhaes. Pemain berusia 22 tahun itu akan dibeli dengan harga 30 juta euro. Harga ini lebih mahal dengan bandrol semula yakni 27 juta euro. The Gunners memberikan kontrak jangka panjang Gabriel Magalhaes. Bek tengah asal Brasil itu sepakat dengan kontrak hingga Juni 2025 yang akan datang.
Comeback, Arjen Robben beraksi lagi di lapangan. Tepat 455 setelah pengumuman pensiun dirinya, Robben unjuk gigi lagi di lapangan. Mantan pemain Bayern Munich itu tampil di laga persahabatan antara Groningen kontra Almer di Janmar Stadium. Arjen Robben tampil sebagai starter dan bertindak sebagai kapten tim. Gelandang kidal tersebut bermain selama 30 menit sebelum akhirnya ditarik keluar dan digantikan Ramon Pascal Lundqvist. Duel Groningen versus Almer kemudian berakhir dengan skor imbang 1-1. Kendati gagal meraih kemenangan di laga pertama comeback-nya, Robben mengaku tetap senang dengan kesempatan yang diberikan kepadanya kali ini. Pirlo mirip banget Zidane. Pelatih legendaris Italia Marcello Lippi menilai Andrea Pirlo mirip dengan Zinedine Zidane. Lippi percaya Andrea Pirlo bisa memberikan sebuah sentuhan yang berbeda untuk Juventus. Nama besar dan pengalamannya sebagai pemain akan menghadirkan aura tersendiri di ruang ganti, sebagaimana ketika Zinedine Zidane menerima pekerjaan sebagai pelatih Real Madrid. Suarez terima andai tak lagi jadi pilihan pertama di Barcelona. Masa depan Luis Suarez di Barcelona dispekulasikan seiring dilakukannya evaluasi masif menatap musim baru. Suarez disebut-sebut dalam posisi tak aman, sebagaimana halnya nama-nama lain seperti Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Jordi Alba. Penyerang asal Uruguay itu sebelumnya sudah menyatakan harapannya agar perwakilan klub memberikan penjelasan langsung dan siap dengan apapun sikap manajemen. Kepada El Pais, Suarez bahkan siap-siap saja kalau klub mempertahankannya dengan status baru, yakni sebagai opsi kedua di tim. Pemain 33 tahun tersebut tak gentar harus membuktikan kembali kemampuan lewat persaingan dengan pemain-pemain yang lebih muda. Tiga klub opsi Lionel Messi jika tinggalkan Barcelona. Masa depan Lionel Messi di Barcelona lagi penuh dengan spekulasi. Masih merujuk pada rumor yang berseliweran, Lionel Messi kabarnya tidak bisa memastikan ke Ronald Koeman bahwa masa depannya ada di Barcelona. Bahkan mega bintang asal Argentina itu disebut-sebut tak menutup kemungkinan pindah. Namun dengan kondisi finansial dunia yang terimbas pandemi virus corona, cuma segelintir klub peminat yang secara realistis bisa meminang Lionel Messi. Belum lagi soal gajinya yang konon mencapai hitungan 9,6 miliar rupiah atau setara 500.000 pound sterling per pekan. Sehubungan dengan itu, Marca menyebut cuma ada 3 opsi realistis buat Messi jika memang akan meninggalkan Barcelona musim panas ini. Mereka adalah Inter Milan, Manchester City, dan Barcelona. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!